pembentukan karakter siswa. Adapun anggota kelompok kami yaitu Perkenalkan, saya Rahmawati Rizky Mahfudlah dengan NIM A1I124023. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM A1I124064. Perkenalkan, nama saya Sitra Skiawaria dengan NIM A1I124025. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM A1I124105. Perkenalkan, nama saya Yusniati dengan NIM A1I124032. Perkenalkan, nama saya Nur Hijra dengan NIM A1I122100. Simak videonya sampai akhir ya. Peran guru dalam pembentukan karakter siswa. Latar belakang, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik atau transfer of value. Dalam konteks pendidikan nasional, pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Bu Rahayu menemukan bahwa banyak siswanya sering menyontek saat ujian. Sebagai seorang guru yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional, ia tidak hanya menegur, tetapi melakukan langkah pendidikan karakter dengan mengadakan diskusi kelas mengenai kejujuran serta membuat kode etik kelas yang disepakati bersama. Langkah ini menunjukkan peran aktif guru dalam menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui pendekatan dialogis dan partisipatif. Setelah beberapa minggu berjalan, perilaku siswa mulai berubah menjadi lebih baik dan menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan karakter yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat dapat membawa perubahan perilaku yang signifikan. Baik, di sini saya akan membahas terkait aspek profesi guru yang ditunjukkan oleh Bu Rahayu, di mana Bu Rahayu itu menunjukkan keteladanan sebagai seorang guru yang memiliki kejujuran, kebijaksanaan, dan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak mengambil tindakan yang bersifat menghukum atau menakut-nakuti siswa ketika menemukan perilaku menyontek, di mana melainkan memilih pendekatan yang lebih edukatif dan membangun karakter melalui diskusi terbuka tentang pentingnya nilai kejujuran serta pembuatan kode etik kelas yang disepakati bersama. Bu Rahayu menanamkan kesadaran moral kepada siswanya dengan cara yang partisipatif, di mana pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami makna kejujuran, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap nilai-nilai yang mereka sepakati sendiri, di mana sikap Bu Rahayu mencerminkan sosok guru yang berakhlak mulia, menjadi panutan moral, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berkarakter. Nah, kita dapat petik kesimpulan bahwa diperlukan kepribadian guru yang baik untuk membangun kepribadian anak didik sebagai model dalam pendidikan karakter bangsa yang ditunjukkan melalui karakter sumber daya manusianya. Pendidikan karakterlah yang mampu menjadi solusi dengan harapan seseorang yang berkarakter mampu ditiru dan diteladani segala sikap dan perilakunya sehari-hari, tidak memberikan contoh yang tidak selayaknya ditiru oleh generasi penerus negeri. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Rizky Mahfudlah dengan NIM A1I124023. Di sini saya akan melanjutkan mengenai aspek pedagogi. Nah, Bu Rahayu itu menerapkan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada penanaman nilai dan atau value-based learning, yaitu proses belajar yang tidak hanya menekankan pada pencapaian hasil akademik, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter dan moral siswa. Nah, melalui pendekatan ini, Bu Rahayu itu berupaya untuk menanamkan nilai kejujuran dengan cara yang mendidik dan reflektif, sehingga siswa dapat memahami pentingnya bersikap jujur dalam setiap tindakan, baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rahayu itu menjadi lebih bermakna, karena tidak hanya mengembangkan pengetahuan siswa, yaitu aspek kognitif, tetapi juga menumbuhkan sikap positif dan empati, yaitu aspek afektif, serta mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata, atau aspek psikomotorik. Nah, kemudian tindakan ini menunjukkan bahwa Bu Rahayu itu memiliki kemampuan untuk mendidik secara menyeluruh dan holistik, sehingga siswa itu tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tapi juga berkarakter kuat, berintegritas, dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Nah, kemudian saya akan melanjutkan mengenai aspek sosial. Nah, Bu Rahayu ini juga menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam menjalin hubungan positif dan harmonis dengan siswanya. Ia tidak bersikap otoriter atau memaksakan kehendak,
kemudian melainkan mengajak siswa untuk berdiskusi secara terbuka dan partisipatif, sehingga tercipta suasana belajar yang saling menghargai dan penuh kepercayaan. Nah, melalui proses diskusi tersebut, Bu Rahayu itu mendorong siswa untuk ikut berperan aktif dalam menyepakati aturan kelas atau kode etik bersama yang menjadikan mereka merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai yang disepakati. Nah, sikap ini itu mencerminkan kemampuan Bu Rahayu dalam membangun komunikasi yang efektif, empatik, dan mendidik, sekaligus menumbuhkan rasa saling menghormati antara guru dan siswa. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang demokratis, Bu Rahayu itu juga berhasil menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama, keterbukaan, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter siswa di masa depan. B. Pendekatan nilai dan karakter dalam pembelajaran. Pendekatan nilai dan karakter dalam pembelajaran merupakan salah satu strategi penting yang diterapkan oleh guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial ke dalam proses pendidikan. Dalam kasus Bu Rahayu, pendekatan nilai dan karakter diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran yang partisipatif, di mana siswa diajak untuk terlibat secara aktif dalam memahami, merasakan, dan menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan nilai dan karakter dalam pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Rahayu merupakan contoh konkret dari penerapan pendidikan karakter yang berpusat pada siswa dan berbasis pengalaman nyata. Sebagai guru, Bu Rahayu tidak hanya fokus pada penyampaian materi akademik, tetapi juga berusaha menanamkan nilai moral yang menjadi fondasi kepribadian siswa. Ketika menemukan kasus menyuntik di kelasnya, Bu Rahayu tidak serta-merta memberikan hukuman atau teguran keras, melainkan memilih pendekatan yang lebih edukatif dengan melibatkan seluruh siswa dalam refleksi moral melalui kegiatan diskusi kelas. Menurut Lichkona pada tahun 2013, pendidikan karakter mencakup 3 komponen utama, yaitu moral knowing atau pengetahuan moral, moral feeling atau perasaan moral, dan moral action atau tindakan moral. Bu Rahayu menerapkan 3 aspek tersebut dalam pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memahami makna kejujuran, merasakan pentingnya nilai tersebut, serta melaksanakannya dalam perilaku sehari-hari. Pendekatan yang dilakukan Bu Rahayu ini mencerminkan pendekatan konstruktivistik dalam pendidikan karakter, di mana nilai-nilai moral tidak diberikan secara indoktrinatif tetapi dibangun bersama melalui pengalaman belajar yang bermakna. Bu Rahayu berperan sebagai fasilitator nilai yang memandu siswa untuk menafsirkan dan menginternalisasi makna kejujuran melalui pemikiran dan dialog terbuka. Dalam hal ini, proses pembelajaran menjadi wadah bagi siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap pilihan moral mereka sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian B, pendekatan nilai dan karakter dalam pembelajaran. Selain itu, Bu Rahayu menerapkan pendekatan partisipatif dan reflektif di mana siswa diajak berperan aktif dalam menyusun kode etik kelas yang berisi kesepakatan bersama tentang perilaku jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan akademik, tetapi juga perkembangan moral dan emosional siswa. Pendekatan yang digunakan Bu Rahayu juga sejalan dengan kebijakan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Melalui proses penyusunan kode etik kelas yang disepakati bersama, siswa tidak hanya memahami nilai kejujuran sebagai konsep moral, tapi juga belajar untuk mematuhinya sebagai bentuk komitmen sosial yang lahir dari kesadaran diri. Pendekatan nilai dan karakter yang dilakukan Bu Rahayu juga menggambarkan bahwa pembelajaran yang efektif harus berorientasi pada pengembangan seluruh aspek kepribadian siswa, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran seperti ini akan menghasilkan siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, empati, dan kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral. Dengan demikian, pendekatan nilai dan karakter yang diterapkan Bu Rahayu tidak hanya memperkuat aspek akademik, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembentukan pribadi yang berkarakter, beretika, dan bermoral tinggi. Baik, selanjutnya poin C, dampak jangka panjang pembiasaan nilai-nilai karakter.
Pembiasaan nilai-nilai karakter yang dilakukan secara konsisten di sekolah berperan penting dalam membentuk kepribadian siswa. Menurut Muslik tahun 2011, pendidikan karakter yang dilakukan secara berulang dapat menanamkan pola pikir, kebiasaan, dan perilaku positif yang kuat. Contohnya, dalam kasus Bu Rahayu, pembiasaan nilai kejujuran yang dilakukan melalui kegiatan diskusi, refleksi, dan penerapan kode etik kelas menunjukkan perubahan perilaku siswa secara signifikan, di mana siswa yang sebelumnya sering mencontek mulai menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan memahami makna moral di balik setiap tindakan yang mereka lakukan. Hal ini menandakan bahwa pembiasaan nilai kejujuran tidak hanya membentuk perilaku yang baik dalam konteks akademik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral yang mendalam sebagai bekal dalam kehidupan sosial mereka. Dalam jangka panjang, pembiasaan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin tidak hanya berdampak di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Siswa yang terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter akan memiliki integritas, empati, dan kemampuan bekerja sama yang baik. Selain itu, pembiasaan karakter juga membantu menciptakan budaya sekolah yang positif, di mana guru dan siswa saling menghormati serta menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab bersama. Baik, selanjutnya, selain itu, pembiasaan nilai karakter memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dengan terbentuknya karakter yang kuat, siswa akan mampu membawa nilai-nilai tersebut ke dalam setiap aspek kehidupannya, baik di lingkungan keluarga maupun di dunia kerja di masa depan. Mereka tidak hanya menjadi individu yang berprestasi secara akademik, tetapi juga menjadi warga negara yang memiliki moralitas dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan karakter melalui pembiasaan yang dilakukan oleh Bu Rahayu dapat menjadi model praktik pendidikan yang efektif dalam membentuk generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermartabat, beretika, dan berjiwa sosial tinggi. Secara keseluruhan, pembiasaan nilai-nilai karakter yang dilakukan melalui proses pembelajaran yang terencana dan berkelanjutan akan membentuk fondasi kepribadian yang kokoh. Siswa akan belajar bahwa nilai kejujuran dan tanggung jawab bukan sekedar tuntutan dari guru saja atau sekolah, tetapi merupakan kebutuhan moral yang harus dipegang dalam setiap tindakan. Dengan demikian, hasil jangka panjang dari pembahasan ini, karakter ini adalah terciptanya generasi yang memiliki kepribadian yang unggul, moralitas yang tinggi, dan mampu menjadi teladan bagi lingkungannya. Implementasi peran guru dalam pembentukan karakter siswa. Yang pertama, siswa menyontek saat ujian. Foto ini menggambarkan kondisi awal di mana Bu Rahayu menghadapi perilaku mencontek di kelas. Sebagai guru profesional, beliau tidak langsung menghukum, tetapi merenungkan cara mendidik yang lebih membangun. Yang kedua, diskusi kelas dan kode etik. Foto kedua menunjukkan proses pembelajaran karakter. Bu Rahayu mengajak siswa berdialog dan membuat kode etik kelas agar mereka memahami kejujuran bukan karena takut, tetapi karena kesadaran diri. Yang ketiga, dampak pembiasaan nilai. Foto ini menggambarkan perubahan nyata setelah pembiasaan nilai kejujuran diterapkan. Siswa kini lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Inilah bukti bahwa pendidikan karakter membawa dampak jangka panjang. Kesimpulan, studi kasus Bu Rahayu menunjukkan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa melalui pendekatan edukatif dan humanis. Tindakan Bu Rahayu mencerminkan profesionalisme guru yang tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan moral dan kepribadian siswa. Pendekatan nilai dan karakter dalam pembelajaran dapat diterapkan melalui keteladanan, pembiasaan, refleksi, dan keterlibatan aktif siswa. Dalam jangka panjang, pembiasaan nilai-nilai karakter seperti kejujuran akan melahirkan generasi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi. Sekian video pemaparan hasil studi kasus kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!